Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada weekend ini kita pada sehat selalu ya. Hari ini kita mau sharing analisa pada Euro USD, tentunya untuk pergerakan harga di minggu depan teman-teman. Langsung aja kita gaskan, kita bersihkan dulu analisa kita pada hari Sabtu yang lalu. Kita mulai dari time frame weekly, melihat pola candlestick dalam satu minggu ini, di mana setelah kita melihat pola candlestick di beberapa minggu yang lalu teman-teman, termasuk juga bearish ini. Nah, hari Sabtu yang lalu kan sudah kita prediksikan ada potensi kenaikan ya. Jadi untuk dalam minggu ini, harga ini berhasil melakukan kenaikan sampai pada area zone ini ya, tetapi di reject kembali teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan untuk rejectionnya, body candlestick ini close di bawah daripada shadow ini ya, shadow candlestick bearish ini. Jadi ada potensi teman-teman mereject kembali. Nah, untuk ketemu area entry yang kuat nantinya, sehingga harga bisa melakukan kenaikan kembali seperti ini. Karena di sini dia tidak sanggup body break candlestick bearish sebelumnya. Ya, tetapi nanti kita coba lihat lebih detail pada time frame kecilnya ya, bagaimana struktur dan biasnya saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita turun time frame ke daily. Ya, untuk pola candlestick di daily terakhir itu ada bearish ya, bearish engulfing, di mana bearish ini nge-close ya, nge-close shadow candlestick bullish sebelumnya setelah rejection dari atas itu, dan dia berhasil membentuk candlestick bearish engulfing di sini. Ya, kalau kita lihat untuk rejectionnya itu kalau melalui time frame daily, di sini ada imbalance area. Coba nanti kita cek pada time frame H1-nya ya. Sepertinya kita sudah pernah marking itu di minggu yang lalu atau hari Sabtu yang lalu. Oke, sekarang kalau kita perhatikan untuk saat ini juga harga sudah di reject, di mana ada shadow candlestick bullish di sini yang juga sudah mereject harga dan menghasilkan shadow candlestick bearish ini teman-teman ya. Jadi nanti coba kita lihat teman-teman untuk rejection dari atas ini, apakah masih berpotensi ke bawah atau malah dari zone ini sudah terkonfirmasi untuk naik lagi. Nah, itu nanti harus kita lihat di time frame kecilnya ya. Oke, untuk saat ini sih itu yang bisa kita lihat dari time frame daily ya, dimana semua candlestick setelah bullish ini, nah ini tidak ada yang body break. Nah itu ya, terlihat jelas itu hanya sweep. Ya, nextnya kalau kita lihat juga teman-teman, shadow candlestick bearish ini juga sebagai penghalang harga ketika harga masuk pada zone area ini. Oke, sekarang kita turun ke time frame H4. Respon yang dihasilkan dari area zone ini ya, coba kita lihat. Oke, berupa shadow candlestick di H4. Kalau kita lihat untuk responnya, nah di sini ada dominan break sell ya. Kita pasang Fibo. Harga retest sampai di angka 75 lalu turun mendekati zone 161. Zone 161 ini kalau kita melihat di H4 dia berupa support area ya. Ya, untuk zone 161-nya sih belum kesentuh teman-teman. Masih ada potensi nih untuk di minggu depan harga bisa sampai ke zone ini. Nah, dari zone 161 kita bisa pantau apakah terkonfirmasi untuk posisi buy-nya. Jika ya, maka kita bisa open posisi buy teman-teman. Jadi seperti itu kalau kita melihat dari time frame H4. Nextnya yang bisa kita lihat lagi untuk saat ini sih, kalau rejection dari zone ini ya, yang kita marking tadi pada daily, nah itu sih belum ada pola kenaikannya ya. Terlihat di candlestick bullish ini ya, itu belum terkonfirmasi untuk posisi buy-nya. Ya, area selanjutnya di bawah itu zone 261. Jika zone 161-nya tidak memberikan konfirmasi entry untuk posisi buy, jadi berpotensi ke zone 261 ini sebagai area entry untuk posisi buy kembali teman-teman. Ya, ini yang kita marking tadi pada time frame daily-nya.
juga di H4 tidak ada body break di sini. Ya, sehingga membuat harga melakukan penurunan dan memang itu dikonfirmasi oleh adanya dominan break sell yang sudah kita marking ini ya. Jadi masih ada potensi nih harga ini masuk ke 161. Oke, nextnya teman-teman kita coba lihat di time frame H1-nya. Berdasarkan mekanikal, kalau teman-teman masih ingat ya, itu mekanikal struktur H1 itu masih berada di zone area ini. Ya, jadi seperti ini untuk strukturnya saat ini memang sudah lama harga bergerak di dalam struktur ini ya. Di sini kita perhatikan rejection, tapi belum break area high-nya, high valid. Ya, ini sebagai low valid. Ya, jadi seperti ini untuk saat ini struktur di time frame H1-nya ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan di time frame H1 ini. Setelah harga rejection di area yang kita marking tadi ya. Nah, di sini ini pun pada H1 belum ada pola kenaikan atau pola buy-nya, teman-teman. Nah, tetapi untuk minggu depan itu bisa aja setelah harga masuk ke zone ini. Nah, di zone 161 ini bisa aja terkonfirmasi untuk posisi buy-nya. Jadi, untuk minggu depan sih yang perlu kita pantau atau kita tunggu, harga ini harus kita perhatikan dulu, teman-teman. Dia harus memberikan pola konfirmasi buy dulu supaya kita bisa buy. Apakah dia nanti duluan ke bawah ini, ke zone 161? Jika ya, maka kita tunggu pola kenaikannya di situ dan kita boleh open posisi buy seperti ini. Karena di sini masih ada area support ya. Kalau kita refine di H1-nya sih sampai ke shadow candle ini, nah itulah rejection-nya teman-teman ya. Inilah hasil rejection-nya. Harga naik tapi di reject lagi teman-teman. Nah, untuk terakhir dia membuat satu di sini. Ya, jadi belum ada pola kenaikan setelah masuk pada zone area ini. Jadi masih kuat potensi ke zone 161 ya. Kalau zone 161 mengkonfirmasi buy, baru kita bisa open posisi buy. Jika tidak, nah kita masih bisa teman-teman mencari peluang untuk sell-nya ya, seperti itu. Kalaupun ada rejection tidak begitu kuat dari zone ini, nah ini potensi ke zone 261 di bawah itu. Nah, yang sudah kita marking ini. Ya, kalau kita lihat di H1 sih area demand-nya ini masih fresh ini. Ini bagus ini, teman-teman. Coba kita lihat ke sebelah kiri ya. Nah, itu ya, level support ini ya. Nah, ini bagus ini untuk kita pantau jika zone 161 tidak terkonfirmasi untuk posisi buy-nya. Ya, kalau kita lihat di H1 area zone ini, ya, jadi area supply ya. Supply ini sebelumnya masih fresh, ini pertama kali harga masuk ke supply tersebut. Jadi ada pola penurunannya di H4 tadi ya. Oke, ini melalui H1, sekarang coba kita lihat dulu di time frame M15-nya, supaya areanya lebih dekat teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingat di beberapa hari lalu ya, video entry-nya ya, di sini ada change of character. Nah, ternyata di atas ini juga sudah dibalas change of character ya. Ya, jadi saat ini biasanya buy di time frame M15 dan harga itu sudah masuk ini di area entry untuk posisi buy. Kalau kita lihat ya, zone area ini ya, kita boleh refine dulu. Kalau di M15 itu di candlestick ini. Ya, jadi melalui M15-nya, nah harga ini belum menyentuh area terakhir ini teman-teman. Karena ini sebagai low valid di M15. Oke, ini low valid M15-nya, jadi ini area zone terakhir, zone 161 ini. Seperti yang sudah kita katakan, bisa digunakan kalau memang terkonfirmasi. Kita bisa posisi buy di sini. Sesuaikan dengan pola konfirmasinya, artinya mengambil TP itu cukup di zone 161, maksimal di zone 261 untuk hold position. Oke teman-teman, jadi kalau sampai ini di break, nah kita andaikan dia tidak terkonfirmasi seperti yang sudah kita maksudkan tadi, maka harga ini akan ke zone
261. Kita boleh open buy di zona 261, kembali lagi dengan menunggu pola konfirmasi buy-nya. Jadi potensi harga di minggu depan seperti ini teman-teman yang bisa kita pantau. Oke teman-teman, jadi sudah sangat cukup jelas ya. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam sukses dan tetap semangat.